Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sandy di channel Serdadu Dolar ya. Oke, di video kali ini saya akan menceritakan tentang cerita mistis mudik bersama teman yang sudah meninggal. Mudik merupakan hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh para perantau yang merantau jauh dari kampung halaman. Cerita tentang perjalanan mudik dari para perantau tak selamanya indah. Ternyata ada juga para pemudik yang mengalami hal horor atau cerita mistis. Hal itulah yang dialami oleh Hudar yang telah lama tak pulang kampung. Ketika mudik, dia langsung mendapatkan pengalaman horor. Sebelum kita mulai pembahasannya lebih lanjut, alangkah baiknya kalian untuk mengklik tombol like dan juga subscribe yang ada di bawah ini ya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik selanjutnya dari saya. Yuk sekarang kita mulai pembahasannya. Cekicrot. Oke. Pengalaman horor dialami Hudar pada perjalanan mudik tahun 2018 silam. Cerita diawali dengan temannya Hudar bernama Yuda yang merupakan seorang bujang yang sudah waktu itu Yuda sudah dalam perjalanan pulang dengan naik bis. Dalam perjalanan, Yuda mencoba memperhatikan kondisi di dalam bis. Kok sepi ya? Mungkin orang-orang itu udah pada tidur. Yuda coba melihat sekitar dalam bis itu yang suasananya gelap karena lampu sudah dimatikan. Tidak berapa lama, bis yang ditumpangi Yuda masuk jalur tol Cipali. Disitulah perasaan Yuda sudah sangat senang karena sebentar lagi dia bakal sampai tujuan. Nggak sabar banget nih, kata Yuda yang membayangkan orang tuanya akan syok melihat anaknya pulang yang 7 tahun tidak pulang kampung. Sebab Yuda memang tidak memberitahu orang tuanya jika dia akan pulang kampung pada tahun itu. Dalam perjalanan pulang itu, Yuda sepertinya teringat kembali di mana dia sangat rindu berat kepada kedua orang tuanya. Dia juga tidak menyangka kalau tahun itu dia bisa pulang karena sebelumnya dia tidak mudik karena ada masalah kerjaan yang tidak bisa ia tinggalkan. Saat itu Yuda duduk sendirian di kursi tengah yang di sampingnya kosong. Yuda pun sempat berpikir tentang kursi bis yang kosong itu. Kok tumben udah mau lebaran penumpangnya nggak penuh? Apa mungkin udah pada mudik duluan kali ya? Pikir Yuda pada saat itu. Yuda pun benar-benar menikmati perjalanan di malam itu. Dia tidak mengantuk dan sangat merasa senang berada dalam bis. Karena kondisi sudah malam, suasana di dalam tentunya sepi. Yuda kembali memperhatikan keadaan sekitarnya. Yuda memperhatikan penumpang satu persatu. Ada yang sudah tertidur pulas, ada yang sedang menatap keluar jendela, dan ada beberapa dari mereka yang lagi sibuk mainan handphone. Para penumpang sibuk dengan aktivitasnya masing-masing tanpa memperdulikan satu dengan yang lainnya, termasuk mereka yang juga tidak memperdulikan Yuda yang dari tadi sedang memperhatikan mereka. Dan dalam gelap itu, Yuda melihat ada anak perempuan yang sedang memperhatikan dirinya, mungkin usianya sekitar 4 tahunan. Kepala anak kecil itu muncul dari sandaran kursi. Yuda sempat kaget melihat anak kecil tersebut. Yuda langsung senyum karena anak kecil itu sepertinya malu-malu dan langsung bersembunyi lagi di balik kursi. Tapi perlahan anak itu muncul lagi dari balik kursi. Menurut Yuda, wajah anak itu sangat lucu. Disitulah Yuda senyum. Lalu anak itu pun kembali senyum kepada Yuda dan agak lama terdengar suara teguran dari ibu anak tersebut. "Nilam, ayo tidur," kata ibu itu. "Mah, ada Om di situ," jawab Nilam. Ibu Nilam pun penasaran dan memutuskan berdiri. Dia celingak-celinguk untuk melihat Om yang dimaksud oleh Nilam. Saat ibu Nilam itu berdiri, Yuda itu melihat kalau wajah dari ibu tersebut sepertinya agak pucat.
Mungkin karena kelelahan, rambutnya terurai dan wajahnya sangat cantik. Ibu Nilam tengok ke kiri dan juga ke kanan, seperti orang kebingungan untuk mencari keberadaan Yuda. Udah nggak ada siapa-siapa, Nilam, ayo tidur, kata Ibu Nilam. Yuda pun kaget karena Ibu Nilam tidak melihat dirinya. Yuda tidak mau ambil pusing. Tak lama, bis belok masuk ke jalur peristirahatan supir bus. Akan beristirahat terlebih dahulu. Di lain tempat, sebut saja namanya Hudar. Seorang driver yang bekerja di Jakarta juga memutuskan untuk mudik. Karena capek terjebak macet di Jakarta, Hudar baru sampai tol Cipali pada tengah malam. Karena lelah menyupir sendirian, Huda memutuskan untuk beristirahat agar tidak kenapa-napa di jalan. Pada saat itu Hudar berhenti di tempat peristirahatan, mobilnya diparkir di sebelah bis yang ditumpangi oleh Yuda. Hudar keluar dari mobilnya untuk mencari warung yang cocok untuk beristirahat. Dan akhirnya Hudar menemukan warung tempat beristirahat yang tidak terlalu ramai. Posisinya ada di ujung. Hudar pun langsung memesan kopi hitam untuk menghilangkan rasa kantuknya saat menyupir nanti. Sambil beristirahat, Hudar asik main handphonenya hingga dia tidak sadar kalau ada orang yang memperhatikan dia. Hudar mulai mengalihkan pandangannya dari handphone ke orang tersebut. Karena memang lampu di warung itu remang-remang, Hudar pun terus memastikan orang tersebut apakah memperhatikan dia atau tidak. Si Hudar pun kaget dan mengatakan orang yang memperhatikannya itu seperti temannya bernama Yuda. Hudar pun langsung menemui Yuda. Obrolan Hudar dan Yuda terus berlanjut karena mereka berdua sudah lama tidak bertemu. Jadi banyak hal yang harus dibicarakan. Di mana mereka berdua ini dulunya adalah teman satu SMA, tapi harus berpisah ya karena kampusnya yang berbeda. Karena saking sibuknya, Hudar dan Yuda itu tidak tahu mengenai informasi masing-masing dari kabar burung yang beredar. Kemudian dari teman-teman mereka dan melihat medsos masing-masing. Di situ Hudar juga memutusin untuk mengajak Yuda untuk pulang bareng. Hitung-hitung untuk menemani dia sedang nyepir. Yuda pun akhirnya setuju karena dia pikir mungkin dia bisa bercerita lebih banyak dengan sahabat lamanya itu. Mobil Hudar pun berjalan, tapi selama perjalanan justru mereka itu lebih banyak diam. Lah kok malah jadi begini? Gumam Hudar karena tidak mau suasana terus hening. Hudar pun memulai pembicaraan. Hudar mulai menanyakan tentang kerjaan Yuda sampai dengan kondisinya saat ini. Disitulah Yuda cerita kalau dia sempat sakit dan dirawat beberapa hari di rumah sakit. Tapi Hudar sedikit tidak percaya karena kata teman-teman yang lain, Yuda itu sakitnya sakit parah. Singkat cerita, Hudar pun memutuskan untuk mengantarkan Yuda pulang ke rumahnya. Karena seingat Hudar jarak rumahnya dengan Yuda tidak terlalu jauh, paling sekitar 15 menit. Sudah hampir 2 jam mobil itu berjalan. Suasana di dalam itu begitu sepi karena memang tidak ada lagi obrolan antara Yuda dan juga Hudar. Hudar sendiri lama-kelamaan mulai tidak nyaman dengan parfum yang dipakai oleh Yuda. Ini Yuda kok pakai parfum kayak gini? Gumam Hudar lagi. Tidak berselang lama, mobil Hudar pun masuk ke sebuah pemukiman di daerah Sambung Harjo. Pemukiman di sana terlihat begitu sepi, tidak ada orang sama sekali yang ada di jalan. Mungkin karena memang sudah malam hari, jadi orang di kampung itu sudah pada istirahat. Hudar pun sepertinya masih menerka-nerka dan mengingat-ingat jalan yang dilaluinya. Sepertinya dia masih hafal jalannya. Sehingga beberapa belokan sampai juga di sebuah rumah yang tidak terlalu besar, yaitu rumahnya Yuda. Itu rumahku, pagar besi Dar, kata Yuda. Oh iya, langsung mobil pun jalan dan parkir di depan rumah Yuda. Yuda pun menawarkan Hudar untuk mampir karena sudah malam. Hudar langsung memutar mobilnya dan pada saat itu si Yuda langsung masuk begitu saja lewat pintu samping rumahnya. Padahal Yuda belum pamit dan bilang terima kasih kepada Hudar.
Aneh nih bocah, kok jadi nggak sopan gini, pikir Hudar pada saat itu. Karena zaman dia kenal dulu, Yuda orangnya sopan. Akhirnya Hudar jalan ke arah mobil. Tapi pas dia belum masuk ke dalam mobil, ada bapak-bapak yang buka pintu rumahnya Yuda. Bapak itu senyum ke arah Hudar, dan ternyata itu adalah bapaknya Yuda. Bapaknya pun akhirnya mengajak Hudar untuk masuk karena memang bapaknya itu tadi penasaran. Ada mobil yang tengah malam ada di depan rumahnya. Pada saat itu Hudar mendapat kabar yang membuat dia sangat syok. Bapak ibu masih ingat dengan saya. Saya Hudar, teman SMA-nya Yuda. Tadi dia pulang bareng sama saya. Jadi begini nak Hudar, mohon maaf sebelumnya kalau mungkin ini akan membuat kamu kaget. Kenapa emangnya Pak? Tanya Hudar. Sebenarnya Yuda sudah meninggal beberapa bulan sebelumnya. Almarhum sakit keras ketika sedang tinggal dan kerja di Jakarta, kata Bapak Yuda. Huda pun kaget. Pak, itu nggak bener kan? Tadi saya baru mengantar pulang Pak. Tapi dia masih jawab kok. Hudar benar-benar bingung, takut sekaligus sedih karena telah kehilangan teman seperjuangannya. Hudar masih tidak percaya, hatinya tengah menerima keadaan itu. Lah terus tadi siapa yang bersama saya, kata Hudar. Bapak dan ibunya Yuda pun menenangkan Hudar supaya tenang. Setelah agak tenang, walau masih sedih dan kaget, Hudar berpikir mungkin ada maksud di balik peristiwa tersebut. Bisa saja si Yuda ini pengen ngasih tahu Hudar tentang keadaannya dan sekaligus agar si Hudar datang ke kuburannya ziarah mumpung masih ada di kampung. Itulah kisah Hudar yang pulang kampung atau mudik yang ditemani oleh temannya yang sudah meninggal dunia. Cukup sekian video kali ini, jangan lupa like dan juga subscribe di channel Serdadu Dolar ya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik selanjutnya dari saya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.